Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Anissa Nurhasanah, mahasiswa baru jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan video bertema strategi marketing di tengah COVID-19. Itu nama penyakitnya, sedangkan nama virusnya yaitu SARS-CoV-2. Virus ini ditemukan di Cina pada bulan Desember 2019 lalu. Pada tanggal 17 Mei 2020 sudah ada 4,7 juta orang di dunia terinfeksi virus COVID-19 yang tersebar di 213 negara. Virusnya begitu cepat karena virus ini tergolong virus baru yang sampai sekarang ini belum ditemukan vaksin. Dan pada saat ini pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan terutama di Indonesia, yaitu kebijakan PSBB, larangan mudik, menjaga kesehatan dan selalu cuci tangan. Terus abis itu belajar di rumah atau sampai sekarang ini belajar online. Nah, abis itu sudah tercatat 405,1 triliun APBN 2020 di Indonesia. Semua ini dilakukan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 yang memarak di Indonesia. Dampak yang dirasakan sampai saat ini semakin hari semakin terasa, apalagi di sektor ekonomi. Semakin menyebarnya virus COVID-19, para pembisnis mengalami penurunan. Adanya larangan keluar rumah dan karantina masing-masing membuat pembisnis menjadi menurun atau bangkrut. Tetapi ada juga pembisnis yang sampai sekarang ini masih mengalami peningkatan, tetapi cuma bisa dihitung jari. Maka dari itu, sebagai pembisnis, kita harus lebih lagi meningkatkan strategi marketing kita agar bisnis kita tidak menurun atau bangkrut, tetap meningkat seperti biasanya di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, tingkatkan aplikasi dan konten online karena banyak orang yang dirumahkan, akibatnya semakin banyak pemegang gadget semakin tingkat atau semakin banyak pokoknya. Nah, dari situ kita bisa mengambil upaya apa atau langkah apa untuk meningkatkan marketing kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bisa membuat produk-produk tersebut melalui online atau mengiklankan produk-produk tersebut di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Selain itu, makanan juga bisa dipromosikan di online, seperti kayak di pesan-pesan kayak di GoFood dan lain-lain. Yang kedua, selalu stay connection dengan pelanggan, apalagi dengan pelanggan terdekat kita. Dari itu kita bisa tahu bahwa pelanggan kita ini membutuhkan produk-produk yang seperti apa dan apa yang akan kita buat agar mereka itu minat dengan produk kita. Nah, komunikasi pelanggan juga sangat penting. Mulai dari situ kita bisa tahu bahwa pelanggan itu minatnya di apa atau pengen butuhnya di produk-produk seperti apa. Kita bisa komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial seperti Line, Instagram, WhatsApp, via email, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menyesuaikan produk. Seperti di masa pandemi seperti ini, kita harus lebih menyesuaikan produk-produk kita dengan apa yang diminati oleh orang lain atau apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Misalnya, kita awalnya jual sepatu, jual tas, jual baju. Mungkin di masa pandemi seperti ini, sepatu, tas,
dan baju itu kurang diminati. Maka dari itu kita harus mengubah produk kita, seperti kita menjual masker kain yang saat ini dibutuhkan oleh orang lain, dan diganti juga dengan menjual hand sanitizer yang saat ini juga sangat dibutuhkan oleh orang lain, hand sanitizer yang selalu dibawa kemana-mana, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat, memberikan penawaran khusus seperti diskon. Tetapi bukan hanya diskon saja, maksudnya itu diskon seperti kayak gratis ongkir di Shopee atau diskon melalui GrabFood. Sebelum pandemi juga sudah banyak orang yang mencari-cari diskon-diskon seperti itu. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang orang banyak dikarantinakan di rumah, yang males juga keluar rumah karena pandemi seperti ini. Nah, dari situ kita bisa menarik pelanggan-pelanggan kita agar bisa membeli produk-produk kita. Dan upaya ini yang akan membuat bisnis kita tidak jatuh, tidak merosot, tidak bangkrut, dan tetap stabil seperti biasanya di masa pandemi seperti ini. Nah, penawaran khusus diskon ini kita bisa mengirimkan melalui media sosial lainnya atau channel-channel lainnya. Yang kelima, pastikan keamanan dan jaminan produk. Dari sini kita harus menghindari hal-hal negatif di brand bisnis kita dengan cara memberikan video secara online kepada pelanggan. Dari situ agar pelanggan percaya bahwa produk kita ini dapat meminimalisir penularan COVID-19 di masa pandemi seperti ini. Yang terakhir, saling berempati atau saling membantu. Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di Indonesia ini sangat memerlukan bantuan, dan kita sebagai manusia harus saling membantu sesama manusia. Kita dapat membantunya dengan cara memberikan sebagian penghasilan kita kepada orang yang membutuhkan. Yang kita buka bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga harus membantu orang-orang yang terkena dampak COVID-19 di masa pandemi seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya juga hanya manusia biasa. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.